Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di pertemuan ke-11 hari ini di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita akan belajar bersama terkait dengan K3 ya, atau ada yang bilang K3LH. Intinya tentang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Jadi dalam perusahaan atau organisasi ya, pasti ada yang namanya manajemen K3, keselamatan, kesehatan, keamanan terkait dengan pekerjaan. Membangun budaya K3 dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak ya, untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat serta nilai-nilai agama. Jadi intinya setiap pekerja itu dilindungi ya, oleh undang-undang, oleh pemerintah terkait dengan proses pekerjaan ketika dia itu sedang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kenapa kita harus tahu terkait dengan budaya ketiga ya? Karena statistik kecelakaan yang terjadi di perusahaan ya, baik itu negeri atau swasta itu rata-rata ya setiap tahun di dunia terjadi 270 juta kecelakaan kerja. 160 akibat penyakit akibat kerja, ya, kematian 2,2 juta dan kerugian finansial ya, kerugian finansial itu 1,2 triliun US dollar. Jadi ini di dunia ya. Di Indonesia sendiri ya menurut BPJS Ketenagakerjaan jumlah kecelakaan kerja 2016, 2017, 18 sampai 19 itu relatif naik ya. Jadi terkait dengan oh ya sampai 2018 mohon maaf. Nah, hingga akhir September 2019 kemarin ya surveinya itu 2019 itu ada 130.000 lebih. Jadi intinya ketika kecelakaan kerja ini tidak dipikirkan ya kerugian baik dari perusahaan lalu dari yang terkena kecelakaan sendiri atau mungkin dari pemerintah itu pasti ada yang namanya kerugian. Makanya budaya ketiga ini harus diperhatikan. Nah, angka-angka tersebut ya ini kan jadi prihatin ya, jadi banyaknya kecelakaan. Untuk itu ya penerapan K3, keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, 4 tahap dalam membangun budaya K3. Tahap pertama itu ada reactive and natural instinct ya. Dari tahap ini terkait dengan tahap setelah terjadi kecelakaan ya. Jadi antisipasinya itu ada kecelakaan ya, baru reaktif. Oh ini harus diterapkan seperti itu. Sebelumnya nggak ada. Tahap kedua ya, karena ada kecelakaan, terus ada yang namanya nah, pengawasan dependen dalam hal ini. Tahap ketiga independen, ya, melaksanakan ketiga kepentingan diri sendiri. Ya, jadi ketika tahap ketiga ini sudah dicapai, mencapai tahap keempat yaitu interdependen. K3 itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi mengingatkan, saling memperhatikan apabila ada pekerja yang lupa, lalai dalam menerapkan budaya ketiga. Jadi eh, ketika apa namanya gini aja adalah ada yang namanya banjir gitu lah ya. Ketika ada banjir, baru ada penerapan bagaimana caranya eh, cara kita memperhatikan lingkungan agar tidak banjir seperti itu. Karena ini ada kecelakaan, ya ketika ada kecelakaan baru dipikirkan bagaimana agar tidak terjadi kecelakaan yang serupa seperti itu. Lalu muncul tahap ketiga, setiap individu itu memperhatikan mereka masing-masing diri mereka masing-masing. Mereka belum mencapai ke tahap keempat.
Jadi saya harus bekerja dengan baik supaya saya tidak mengalami kecelakaan kerja. Nah, tahap keempat ketika ini yang harusnya dicapai. Jadi mereka mementingkan diri mereka sendiri, tapi juga saling mengingatkan ketika ada temannya, oh kamu kok nggak pakai helm keamanan gitu kan ya, dipakai dulu, oh iya saya lupa. Jadi ada saling mengingatkan dan saling perhatian di sana dalam penerapan budaya ketiga ini. Nah, apa yang kita lakukan ya, yang pertama mencari tahu apa yang ada pada tahapan kita saat ini ya. Kira-kira kalau dalam perusahaan kita itu di tahap yang mana gitu loh. Apakah pertama? Kalau ini pertama biasanya untuk perusahaan-perusahaan awal ya yang baru berdiri. Biasanya kalau yang sudah lama berdiri ya 2, 3 atau 4. Nah, mencari tahu. Setelah dicari tahu kemudian evaluasi kinerja terkait dengan K3 itu. Lalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya K3, lalu selalu mengutamakan K3 dalam kegiatan sehari-hari untuk mewujudkan zero accident atau kecelakaan yang nol ya, dan lingkungan kerja yang aman. Jadi ketika seseorang itu sudah memperhatikan keselamatan ya, kesehatan dan keamanan kerjanya masing-masing, dia akan pasti apa namanya, peduli terhadap dirinya sendiri dan peduli terhadap lingkungan tempat dia bekerja. Lalu optimalisasi budaya ketiga bagi masyarakat industri. Nah, filosofi dasar dari K3 ini melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja khususnya dan masyarakat industri secara menyeluruh agar dapat menjalankan pekerjaan melalui upaya pengendalian pada seluruh bentuk-bentuk potensi bahaya di tempat kerja. Jadi ketika semua potensi munculnya bahaya ini terkendali dan memenuhi standar aman, maka terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, sistem produksi dari perusahaan juga lancar, pada akhirnya dapat menekan resiko kerugian sehingga produktivitas dapat meningkat. Nah, ini manfaatnya. Lalu kepedulian terhadap K3 atau safety awareness ini tergantung pada informasi tentang aspek K3 yang akan selalu membantu untuk menentukan apakah sesuatu telah selamat, sudah aman atau belum, seperti itu. Jadi jangan sampai eh, apa namanya, nggak tahu gitu loh. Jadi informasinya itu jangan sampai disembunyikan. Apa-apa yang menjadi apa namanya, pengetahuan terkait dengan sistem keamanan kesehatan dan keamanan kerja itu diinformasikan kepada karyawan, kepada seluruh masyarakat dalam industri atau perusahaan tersebut. Pengetahuan pengertian terkait dengan K3 juga sangat membantu kita secara sistematik untuk menaksir ya atau mengkaji resiko dan memandang aspek K3 ini dari perspektif pikiran sehat. Ketika saya memperhatikan K3, saya bisa hidup sehat. Kalau kalian memandang ya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang resikonya itu yang gajinya besar ya, resiko pekerjaannya pun juga besar. Kita lihat saja di apa namanya, eh, orang yang lagi bangun gedung gitulah, sekelompok orang ya, atau proyek pembangunan gedung. Ketika proyek pembangunan gedung itu tidak memperhatikan safety awareness ya, atau kepedulian terhadap K3 ini kan berbahaya sekali itu. Nah, aspek sikap mental atau perilaku atau safety behavior ya terhadap kepedulian K3 ini ya mempunyai pengetahuan yang pertama dan selalu sadar terhadap aspek K3LL. Nah, ini ada istilah lagi. Jadi pengaruh lingkungan apa namanya, LH ini ya, K3LH. Lingkungan kerja, lingkungan hidup juga sama aja sih sebenarnya. Nah, ketika yang selanjutnya ya, aspek perilaku akan mempengaruhi persepsi kita terhadap resiko. Ya, resikonya itu untuk menentukan bagaimana kita itu bisa selamat atau menyelamatkan orang lain atau sebaliknya. Seperti itu. Karena
ketika memandang resiko pekerjaan yang besar terkait dengan kesehatan atau keamanan kerja, pasti ini benar-benar diperhatikan. Nah, pengaruh globalisasi ketika dunia usaha, industri, ekspor impor yang semula dihambat ya terkait dengan pajak ya sekarang kan eh, banyak yang namanya pasar bebas gitu lah ya. Jadi pemerintah sudah menuju ke pasar bebas, namun masih tetap dikendalikan. Nah, ini menunjukkan syarat ya terkait dengan perdagangan lintas negara, yaitu ada yang namanya sistem penjaminan mutu. Kalau kalian kenal ada yang namanya sistem ISO. Nah, ini ada sebuah sistem ya yang mereka itu secara ya bukan sukarela ya karena dari perusahaan pun bayar gitu ya, bayar ke URS atau yang ngurusi ISO ini ya. Jadi mereka dari URS itu ada tim untuk memantau jalannya manajemen lingkungan hidupnya bagaimana, manajemen mutunya bagaimana, atau manajemen keselamatannya itu bagaimana. Jadi mereka memantau, menilai ya sehingga ketika sesuai maka akan diterbitkan sebuah sertifikat layak untuk dilanjutkan perusahaannya atau pola sistem kerjanya itu. Nah, tantangan-tantangan dalam hal ini ya menuju perdagangan global, perlindungan tenaga kerja ya terkait dengan hak asasi manusia itu menjadi tolak ukur. Pelaksanaan K3 itu sangat penting untuk mencegah dari kecelakaan kerja, ya, ledakan, kebakaran, atau penyakit yang muncul terkibat dari kerja itu. K3 merupakan aspek pelindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja dan masyarakat secara nasional. Nah, baik standarnya itu masuk undang-undang ya nasional maupun internasional. Ya ini nggak usah ya langsung saja ke zero accident atau kecelakaan nihil. Nah, ada penghargaan ya dari pemerintah ketika perusahaan itu bisa melaksanakan penerapan zero accident. Tolak ukurnya, nah ini ketika apa namanya skala perusahaan besar itu jumlah karyawannya itu lebih dari 100, sedang segini kecil kurang dari 50. Nah, tolak ukurnya itu ada di Permenaker nomor RI ya nomor 1 tahun 2007 ya terkait dengan pedoman pemberian penghargaan. Kalau kalian mau lihat silakan tinggal browsing saja terkait dengan peraturan ini. Itu. Jadi bagaimana pemerintah juga ikut andil dalam menerapkan sistem K3 dalam perusahaan-perusahaan. Ketika perusahaan itu berhasil menerapkan K3, ya pemerintah memberikan reward atau penghargaan. Ya, dalam hal ini masihkah kita menghiraukan ya terkait dengan keselamatan dalam bekerja seperti itu? Tentunya kita jangan sampai menghiraukan yang namanya sistem K3 dalam ketika kita sedang bekerja. Intinya seperti itu. Karena itu baik buat diri kita sendiri, buat perusahaan, dan buat keluarga juga. Ketika kita sehat, pasti keluarga juga senang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.